Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Ya, mudah-mudahan semua sehat. Jangan lupa kita patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, ya, dan menjaga jarak. Baik, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, Bapak mau absen dulu. Ayu Safira, Saya Pak. Cika Febiola, Saya Pak. Tommy Aditya Prayogo. Saya Pak. Ya, semuanya hadir ya. Baik. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Bapak minta yang membaca doa Maisara, silakan Maisara. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita harus tetap disiplin agar apa yang kita cita-citakan bisa tercapai dengan disiplin. Ya, belajar disiplin. Baiklah. Nah, sekarang Bapak mau tanya, apakah kalian pernah merasa panas suhu tinggi di siang hari? Ya, mengapa ia terjadi? Bisa karena pemanasan global. Ya, jadi sekarang hari ini kita akan belajar tentang pemanasan global. Jadi hari ini kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku, subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku, pembelajaran 3 dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, setelah membaca wacana, kalian dapat menemukan 5 kata atau istilah baru yang terkait perubahan wujud dengan tepat. Kemudian yang terakhir, yang keempat, setelah mengerjakan soal latihan, kalian dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan yang terkait dengan waktu dengan benar. Coba kalian buka buku siswa halaman 194. Ya, yaitu tentang pemanasan global. Sebelum kita belajar lebih lanjut lagi tentang pemanasan global, marilah sama-sama kita lihat video yang ada di depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman, ayah dan bunda sehat selalu ya. Amin. Terus teman-teman juga bahagia selalu. Amin. Apa yang terlintas di pikiran teman-teman mengenai gambar ini? Oke. Yang pertama, gambar ini adalah gambar beruang kutub. Selanjutnya, beruang kutub tinggalnya di kutub utara. Dan beruang kutub juga sudah hampir punah, teman-teman. Apakah 3 hal ini yang ada di pikiran teman-teman? Oke, kita lanjutkan. Nah, teman-teman, kenapa ya beruang kutub hampir punah? Kenapa ya? Ada yang tahu nggak? Nah, teman-teman, beruang kutub itu hampir punah karena adanya pemanasan global atau global warming. Nah, global warming atau pemanasan global terjadi karena adanya polusi udara yang mengakibatkan peningkatan suhu udara bumi. Polutan ini adalah zat yang menyebabkan polusi udara. Nah, polutan udara menyebabkan kenaikan suhu udara di bumi, sehingga es di kutub utara dan kutub selatan mencair. Es yang mencair menyebabkan permukaan air laut naik, sehingga beberapa pulau di dunia tenggelam. Selain itu, kehidupan spesies tumbuhan dan hewan seperti beruang, penguin, dan rusa kutub yang hidup di kutub menjadi terancam punah. Kita dapat mengurangi pemanasan global dengan cara mengurangi polutan udara. Ini adalah salah satu solusi yang dapat kita berikan. Nah, kita ketahui dulu yuk penyebab dari pemanasan global atau global warming. Yang pertama ada asap pabrik, terus ada asap kapal laut, asap kendaraan bermotor, dan kebakaran hutan. Akibat dari pemanasan global yaitu es yang mencair di kutub. Terus beruang kutub tidak memiliki tempat tinggal. Penguin juga tidak memiliki tempat tinggal. Rusa kutub juga tidak memiliki tempat tinggal karena tempat tinggal mereka yang terbuat dari es kutub itu sudah mencair, teman-teman. Nah, kita dapat mengurangi pemanasan global dengan cara mengurangi polutan udara. Cara mengurangi pemanasan global yang terjadi di bumi adalah dengan cara menggunakan alat transportasi umum. Ada kereta, ada bus, atau teman-teman ada yang tahu alat transportasi umum lainnya? Silakan disebutkan. Oke, pemanasan global juga merupakan tanggung jawab bersama loh, sehingga dibutuhkan kerjasama yang sungguh-sungguh dari semua orang. Kerjasama merupakan contoh dari sikap bersatu. Sikap bersatu memiliki banyak manfaat, seperti pekerjaan menjadi lebih ringan, lebih mudah, dan menjadi lebih cepat. Aktivitas kerjasama dapat kita lakukan mulai dari rumah dengan melakukan pekerjaan bersama anggota keluarga. Sikap bersatu yang dapat dilakukan di rumah, yang pertama, saling mengingatkan dalam melaksanakan ibadah. Yang kedua, ibadahnya bersama-sama atau berjamaah, misalnya sholat berjamaah, mengajinya juga bersama-sama. Nah, saling membantu antar anggota keluarga dan saling menyayangi dan peduli antar anggota keluarga. Ya, barusan kita telah selesai melihat video yang ada di depan. Ya, sekarang kita akan membaca wacana yang ada di buku siswa masing-masing. Ayo membaca buku. Nah, lihat lagi ke depan. Di layar ada wacana tentang pemanasan global. Coba Bapak minta Nur Aini, coba dibaca di depan, pemanasan global. Pemanasan global adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer laut dan daratan. Pemanasan global dapat mengakibatkan suhu di bumi
Pemanasan global. Pemanasan global adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Pemanasan global dapat mengakibatkan suhu di bumi meningkat. Penyebab pemanasan global adalah polusi udara, ya. Asap kendaraan bermotor, asap pabrik, dan kebakaran hutan adalah penyebab polusi udara. Ya, jadi itu tentang pemanasan global. Coba kalian lihat gambar yang ada di depan. Coba Syafiq, gambar yang pertama adalah gambar apa? Asap pabrik. Ya, betul, tepuk tangan untuk Syafiq. Coba yang kedua, Miska. Gambar apa, Miska? Asap mobil. Iya, asap mobil. Ya, tepuk tangan untuk Miska. Coba yang ketiga, Tommy. Gambar apa, Tommy, yang ketiga? Kebakaran hutan. Iya, gambar kebakaran hutan. Tepuk tangan untuk Tommy. Selain itu, asap apa lagi? Asap kendaraan bermotor. Ya, sekarang dampak pemanasan global. Coba dibaca yang pertama, Maisyarah. Suhu yang makin panas mengakibatkan es di kutub mencair. Ya, suhu yang makin panas mengakibatkan es di kutub mencair. Ya, suhu yang makin panas tadi akibat dari asap pabrik, asap mobil, asap, Kebakaran. iya, kebakaran hutan. Kemudian yang kedua, coba Tommy dibaca. Banyak hewan dan tumbuhan yang sulit beradaptasi. Iya, banyak hewan dan tumbuhan yang sulit beradaptasi. Beradaptasi itu artinya menyesuaikan diri, ya. Tadi contohnya, itu gambar apa? Beruang kutub. Ya, beruang kutub. Nah, gambar beruang kutub. Nah, beruang kutub tinggal di mana? Di kutub utara, ya. Coba yang pertama, Izatwana. Berjalan kaki atau bersepeda saat berpergian ke tempat yang dekat. Ya, berjalan kaki atau bersepeda saat bepergian ke tempat yang dekat. Nomor 2, coba Kevin. Penggunaan kendaraan bermotor. Ya, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Yang ketiga, coba Rara. Iya, menanam pohon dan merawat tanaman. Ya, coba anak-anak duduk yang rapi. Ya, Bapak ulang ya, cara mengurangi laju pemanasan global. Yang pertama yaitu berjalan kaki atau bersepeda saat bepergian ke tempat yang dekat. Jadi, jika kalian ingin bepergian ke sekolah atau tempat yang dekat, diusahakan untuk berjalan kaki atau apa? Ya, bersepeda. Yang kedua, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Kemudian yang ketiga, menanam pohon dan merawat tanaman. Jadi mari kita mulai membiasakan untuk menanam tanaman di rumah dan merawatnya dengan baik. Sampai di sini dulu materi kita tentang pemanasan global. Ada yang ingin ditanyakan? Iya. Ya, baik. Sekarang kita lanjutkan dengan mengerjakan LKPD.
Ya, lembar kerja peserta didik. Ya, ditulis namanya. Ya, diskusikan bersama temannya. Ya, ditulis namanya. Ya, karena waktunya sudah habis, kumpulkan ke depan. Coba kelompok 1 kumpulkan ke depan. Kelompok 2. Sekarang kita bahas. Ya. Kita lanjutkan dengan mengonversi atau mengubah satuan waktu. Ya, mari sama-sama kita lihat video yang ada di depan. Kita akan belajar tentang waktu. Yang pertama, adik-adik harus mengetahui bahwa 1 jam itu sama dengan 60 menit. Kemudian 1 menit sama dengan 60 detik. Dan 1 jam sama dengan 3.600 detik. Kita masuk ke contoh soalnya. Yang pertama, 2 jam sama dengan titik-titik menit. 1 jam itu sama dengan 60 menit. Karena di sini 2 jam, untuk menghitungnya kita tuliskan caranya. 2-nya ini kita turunkan ke bawah. 2 dikali 60 menit. Karena 1 jam 60 menit. Kita tinggal kalikan, yaitu 2 dikali 60. Hasilnya sama dengan 120. Maka 2 jam sama dengan 120 menit. Gampang sekali ya. Sekarang kita masuk contoh yang ketiga, yaitu soal cerita. Pak Andi menjemur padinya selama 3 jam. Berapa menitkah Pak Andi menjemur padi tersebut? Sama seperti soal yang pertama dan yang kedua, di sini 3 jam. Maka kita tinggal kalikan saja. 3 dikali 60, hasilnya sama dengan 180. Maka Pak Andi menjemur padinya selama 180 menit. Selanjutnya yaitu 3 jam 15 menit sama dengan titik-titik menit. Nah, ini kita akan ubah ke dalam satuan menit. Tadi 1 jam sama dengan 60 menit ya adik-adik. Karena di sini jam, kita akan ubah ke menit sama seperti yang pertama. Kita tinggal kalikan saja. 3 dikali 60 sama dengan 180. Kemudian yang ini 15 menitnya bagaimana? Perhatikan di sini kan 15 menit. Satuannya sudah sama, menit dengan menit ya. Ini sama, menit dengan menit. Maka karena sudah sama, kita tinggal jumlahkan saja ke sini. 180 ditambah 15. Maka hasilnya sama dengan 195. Maka 3 jam 15 menit itu sama dengan 195 menit. Berikutnya 135 menit sama dengan titik-titik jam titik-titik menit. Perhatikan, untuk memudahkan menghitungnya kita bisa bikin tabel seperti ini ya. 60 menit sama dengan 1 jam.
Dan selanjutnya 300 menit sama dengan 5 jam dan seterusnya. Untuk selanjutnya ke bawah, kalian tinggal menjumlahkan 60 menit ya. Kita akan hitung 135 menit sama dengan titik-titik jam titik menit. Tuliskan di bawahnya 135. Kemudian cari di tabel ini yang angkanya mendekati 135. Angka yang mendekati 135 menit adalah 2 jam ya. Kalau 180 ini sudah melebihi, maka kita ambil yang ini, yaitu 2 jam. Tuliskan di atas ini 2 jam. Kemudian 120-nya kita tulis di bawah, dikurang 120. Jadi untuk memudahkannya begitu, tinggal dikurang saja. 135 dikurang 120 sama dengan 15. Maka 15-nya kita tinggal letakkan pada menit. Maka 135 menit sama dengan 2 jam 15 menit. Demikianlah adik-adik pembelajaran kita kali ini tentang waktu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Anak-anak, ini apa? Jam. Jarum pendeknya menunjukkan jam. Jarum panjangnya menunjukkan jarum panjang lainnya menunjukkan detik. 1 jam berapa menit? 60 menit. 1 menit berapa detik? Iya, 60 detik. Ya, sekarang Bapak jelaskan. Satu jam berapa menit? 60. Ya, 60 menit. Satu menit berapa detik? Ya, coba bisa. 60 detik. Iya, benar. Tepuk tangan untuk Miska. 60 detik. Menit sama dengan berapa jam dan berapa menit? Siapa yang ingin coba? Ya, coba tuliskan Safi. Benar atau salah? Ya, tepuk tangan. 1 jam 10 menit. Kalau 90 menit, berapa jam dan berapa menit? Coba Gwiska. 1 jam 30 menit. Coba tuliskan ke depan. Ya, benar atau salah? Benar. Ya. Coba duduk yang rapi. Ya. Anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita tentang waktu pada hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, tidak ada. Jadi sekarang kita
akan evaluasi. Tulis namanya. Berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D di depan jawaban yang paling benar. Baik, karena waktunya sudah habis, sekarang Bapak minta kumpulkan tugasnya mulai dari barisan sebelah kiri, mulai dari Cika. Sekarang kita bahas evaluasi yang telah kalian kerjakan. Nomor 1, berikut ini dampak dari pemanasan global adalah A. Hutan menjadi lebat, B. Suhu udara menjadi sejuk, C. Es di kutub mencair, D. Kondisi udara menjadi segar. Apa jawabannya? Iya, C, yaitu es di kutub mencair. Jadi materi apa yang kita pelajari hari ini? Ya, yang pertama pemanasan global. Yang kedua, ia mengubah satuan waktu. Pemanasan global. Apa itu pemanasan global? Siapa yang bisa tunjuk tangan? Iya, masalah. Coba. Pemanasan global adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Iya, tepuk tangan dulu untuk masalah. Ya, pemanasan global adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Ya, penyebab pemanasan global adalah siapa yang bisa? Ya, coba Gwiska. Asap pabrik, asap mobil, dan asap kebakaran hutan. Iya, asap pabrik, asap kendaraan mobil, dan asap kebakaran hutan. Kemudian, cara mengurangi laju pemanasan global. Siapa yang bisa? Ya, Syafiq, coba Syafiq. Jalan kaki atau bersepeda saat berpergian ke tempat yang dekat. Iya, kemudian nomor 2. Mengurangi penggunaan kendaraan motor. Ya, yang ketiga. Menanam pohon dan merawat tanaman. Iya. Cara mengurangi laju pemanasan global yaitu berjalan kaki atau bersepeda saat bepergian, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, dan yang ketiga yaitu menanam dan merawat tanaman. Kemudian mengubah satuan waktu. 1 jam berapa menit? 60 menit. Iya, 60 menit. 1 menit berapa detik? 60 menit. Iya, 60 detik. Kalau 70 menit sama dengan berapa jam dan berapa menit? Tunjuk tangan. Iya, Masyarah. 1 jam 10 menit. Iya, 1 jam 10 menit. Tepuk tangan untuk Masyarah. Kalau 90 menit berapa jam dan berapa menit? Ya, coba Miska. 1 jam 30 menit. Iya, 1 jam 30 menit. Tepuk tangan untuk Wiska.
Jadi Bapak harapkan kalian di rumah untuk belajar lagi tentang pemanasan global dan mengubah satuan waktu. Sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan kemaskan bukunya masing-masing. Ya, duduknya mati. Anak-anak siap, duduk siap. Ya, seperti biasa sebelum kita pulang kita berdoa terlebih dahulu. Baik, sekarang yang memimpin doanya Bapak minta masyarakat. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk. Ya, mulai dari sini. Silakan. Semoga